Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raham Narendra dari kelas 11A, dan saya akan menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan, bentuk negara maupun demokrasi pada masa periode Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 hingga 1998. Pertama adalah bagaimana bentuk negara pada masa periode Orde Baru. Pada masa periode Orde Baru, bentuk negaranya yakni kesatuan dan menyusun republik, di mana sistem pemerintahan adalah republik presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Bagaimana sih latar belakang terjadinya Orde Baru? Pertama adalah Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Jenderal Soeharto pada tanggal 11 Maret 1966, di mana isi dari Supersemar ini adalah pemberikan wewenang kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu sebagai keamanan dan ketertiban negara. Terdapat 4 isi dari Supersemar, yaitu mengambil Presiden Soeharto bisa mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan, ketenangan, dan kestabilan jalannya pemerintahan. Yang kedua adalah menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden. Yang ketiga adalah menjalankan pasti sebagai ajaran pemimpin besar revolusi. Yang keempat adalah mengadakan koordinasi pemerintah dengan Panglima Angkatan lain sebaik-baiknya. Yang kedua, adanya desakan Tritura atau Trituntunan Rakyat yang merupakan demonstrasi besar-besaran yang dimulai pada 10 Januari 1966 oleh mahasiswa dan masyarakat, yang berisi Tritura itu berisi 3 poin, di mana poin utamanya yaitu pembubaran PKI, yang kedua adalah perombakan kabinet Trikora, yang ketiga adalah penurunan harga. Tritura ini sangat ada hubungan erat dengan kejadian G13 PKI, di mana PKI benar-benar dibenci pada masanya, dan salah satu tuntutan adalah perombakan kabinet Trikora yang memiliki hubungan dengan PKI. Yang kedua adalah bagaimana sistem pemerintahan pada masa Orde Baru. Bentuk pemerintahannya adalah presidensial, seperti yang saya jelaskan tadi, republik presidensial, di mana presiden sebagai pusat atau yang paling tinggi, di mana jadi kepala negara yang paling tinggi, dan mengikuti kembali UUD 1945. Oke. Mana sih bukti-bukti presidensial yang terjadi pada masa Orde Baru? Pertama adalah bentuk sistem negara yang sentralistik, di mana pada masa Orde Baru pemerintahan sentral di tengah, di mana presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kemudian terjadinya militer atau fungsi ABRI yang memberikan wewenang kepada ABRI untuk berperan dalam tidak hanya dalam keamanan, tapi ikut kepada bidang sosial politik. Ya, kemudian adalah Golkar. Yang ketiga adalah Golkar, di mana partai politik yang sangat mendominasi pada masa Soeharto, di mana Golkar melakukan monopoli dan juga birokrasi korporat. Kemudian bagaimana struktur pembagian kekuasaan? Struktur pembagian pada masa Orde Baru itu terbagi menjadi 3, di mana ada eksekutif yang berisi presiden wakil presiden, kemudian ada legislatif yang berisi DPR dan MPR, dan kemudian yudikatif yang berisi Mahkamah Agung. Oke. Question times. Bagaimana proses pemilu pada masa Orde Baru dan demokrasi pada masa presiden pada masa Orde Baru? Oke. Sebelum itu kita lihat tabel dari sini yang terjadi pada masa Orde Baru dimulai tahun 1960-an hingga 1998, di mana pada tahun itu, pada tahun 1971 dapat dilihat di situ ada 10 partai. Namun di tahun selanjutnya hingga pemilihan 1997 hanya terdapat 3 partai,
Di sini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya Golkar atau golongan karya melakukan monopoli pada masa pemilu. Dan kita bisa lihat data lanjutan, data pemilu pada masa Orde Baru atau tahun 1971 hingga pemilu pada tahun 1997. Dilihat pada 1971 masih terdapat 10 partai, namun di sini Golkar mendominasi dengan perolehan suara 62%. Kemudian dilanjutkan tahun-tahun selanjutnya seperti 1977, 1982, 1987, 1992, dan juga tahun terakhir 1997, di mana Golkar menguasai hampir seluruh pilkada yang terjadi. Oleh karena ini, pada masa Orde Baru, pilkada dianggap semu atau hanya untuk demokrasi saja tanpa memperhatikan ini, di mana monopoli dari Partai Golkar sangat mendominasi, dan dominasi Golkar sangat didominasi. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.